Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita panjatkan ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita walaupun di live IG gitu ya, Teh Eka dan Bu Eva. Alhamdulillah, semoga nanti kapan-kapan kita bisa tatap muka langsung gitu ya. Nah, alhamdulillah. Ya, kita semoga pada sehat ya tadi. Alhamdulillah kabarnya pada baik ya. Ya, alhamdulillah. Hari ini saya juga terutama bersyukur juga dikasih kesempatan gitu ya untuk menjadi moderator di acara live IG yang kelima gitu ya Bu ya, season 5 ya Bu Eva. Ya, kelima. Betul, yang menulis untuk self healing gitu ya. Dan dipertemukan juga dengan teman baru gitu ya, teman dari Bu Eva, Teh Eka, yang luar biasa juga. Saya udah lihat profil Teh Eka juga begitu ya. Kalau Bu Eva mah saya udah tahu banyak lah. Gitu. Oke, baik. Agar live IG ini berjalan dengan lancar, kita bersama-sama ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini ke depan berjalan dengan lancar gitu ya. Ada Coach Husu, iya. Selamat bergabung. Alhamdulillah semakin bertambah. Oke, siap. Oke deh, bergabung. Nah, hari ini temanya sangat menarik begitu ya Bu ya, menulis untuk self healing. Kalau boleh cocok sedikit gitu ya Ibu Eva dan Teh Eka, ya mungkin udah qadarullohnya juga gitu ya. Saya diajaknya pas lagi temanya ini gitu ya Bu Eva ya. Yang keempatnya waktu itu, ya keempat sebelumnya itu dengan sahabat saya juga gitu ya, moderatornya Alma gitu ya Bu Eva ya. Nah, tapi ya saya sangat bersyukur juga gitu hari ini self healing, menulis untuk self healing gitu, karena sebenarnya sih udah suka menulis tuh dari dulu juga ya Ibu Eva, tapi belum sekonsisten dan setekun Bu Eva gitu. Jadi masih lup-lup gitu ya Bu ya. Nah, sama jadi aja terus belajar. Iya, betul. Nah, tapi deket-deket ini lagi mulai nulis-nulis lagi gitu. Mungkin Bu Eva juga saya pernah share gitu ya Bu ya, tapi memang masih puisi gitu aja. Dan ya alhamdulillahnya saya juga nanti bisa belajar banyak juga pasti hari ini gitu dari tema ini gitu, dari Teh Eka dan juga dari Ibu Eva gitu. Puisi mah Teh Eka jagonya kayaknya. Iya ya, aduh Teteh aku harus belajar banyak nih saya Teteh. Iya. Oke, baik. Mungkin selanjutnya saya akan sampaikan ke yang nonton hari ini, profil dari narasumber kita hari ini begitu ya, Bu Eva dan juga Teh Eka. Mungkin pertama dari Bu Eva dulu. Bu Eva ini sahabat saya waktu kuliah dan juga sempat bersama-sama jadi terapis gitu ya di rumah terapi Aura dulu. Nah, Eva Nurhotifah, SPSI, CHT, CNNLP gitu ya. Eva ini hipnoterapis, pembicara, dan juga penulis buku tentunya. Pendidikan sarjana psikologi di UIN, kemudian pengalaman kerjanya yang tadi sudah saya sebutkan juga jadi terapis, terus juga pernah jadi asisten lab di kampus UIN tercinta gitu ya Bu ya. Nah, kalau karya dari Bu Eva ini udah banyak sekali buku-bukunya. Saya juga baca juga gitu ya Bu ya beberapa buku Ibu. Yang pertama ada buku Parenting Booster. Nah, itu bagus banget sih, buku pertama gitu ya Bu Eva ya. Yang buku solo pertama, betul. Lalu yang kedua buku trilogi Berdamai dengan Hidup yang sekarang masih PO ya sampai tanggal 31 Oktober gitu ya. Lalu buku antologi Bahagia Tanpa Syarat, buku Tak Perlu Mengkhawatirkan Sesuatu Yang Sudah Pasti Untukmu,
Buku Percayalah Jerih Payah Pasti Berakhir Indah, buku kado cinta untuk ibunda. Nah, Masya Allah sekali karya-karya dari Bu Eva ini. Begitu profil dari Bu Eva, mungkin selanjutnya kita ke TIK begitu ya. TIK ini sama juga dari UIN, tapi kita beda jurusan ya Teh ya, Teteh jurnalistik, ilmu komunikasi jurnalistik begitu. Terus pengalaman kerjanya pernah jadi reporter di MQFM, staf redaksi Masya di majalah Allah. Percikan Iman, ya Masya Allah sekali. Terus tutor di UT ya, Universitas Terbuka, lalu juga jurnalis lini berita di Inspira TV dan content writer di Rumah Zakat begitu. Hobinya menulis cerpen, cerita anak, dongeng, dan novel. Dan baru-baru ini belajar voice over dan dubbing gitu ya. Wah, menarik sekali Teteh Ika, Masya Allah. Masya Lalu Allah pernah, pokoknya. Masya Allah, hebat-hebat. Pernah menjadi ketua FLP Jatinangor, Forum Lingkar Pena, begitu ya Teh ya? Ya, Forum Lingkar Pena betul. periode 2013 sampai 2015, sekarang diamanai sebagai Kadif Karya FLP Jawa Barat begitu. Lalu selanjutnya pernah juga meraih juara 2 untuk kompetensi menulis novel anak begitu ya Teh ya, cerpen, cerita anak dan dongeng. Lalu dibukukan dalam berbagai antologi. Wah, menarik sekali Teh. Nanti aku mau baca ya Teh. Selanjutnya profesinya sekarang jadi owner di Sehati Bookstore. Nah, mungkin boleh nanti dilihat Instagramnya begitu ya Teh ya. Sehati Bookstore. Lalu juga sekarang berkiprah jadi konten kreator di rakyatpriangan.com begitu. Masya Ada Allah. novel anak terbarunya berjudul Terjebak di Markas Rahasia. Insya Allah akan terbit di penerbit Indiva Media Kreasi. Wah, Masya Allah. Menarik sekali judulnya Terjebak di Markas Rahasia. Wah, keren Teh Ika. Oke. Karya buku lainnya, antologi cerpen, sebuah kata rahasia, 1000 kebaikan untukmu, melepas hati namun ingin dicintai. Wah, lalu Masya ada kumpulan Allah. dongeng pilihan menghidupkan wajah dari kematian, keluarga bahagia, dan yang barusan terjebak di markas rahasia gitu. Prestasinya, wah, juara 1, juara 2, menulis lomba cerpen, puisi, Masya Allah, Teteh hebat. Baik, begitu mungkin sekilas profil dari narasumber kita malam ini begitu ya. Baik, langsung aja ke susunan acara yang berikutnya begitu. Mungkin TF dari Bu Eva dan juga TK mau menyapa dulu yang nonton hari ini begitu. Mangga Teh Eva dipersilahkan. Oke. Saya dulu apa Mamah Gaga dulu? Saya panggilnya Mama. Mama Gaga. Iya, namanya Gaga. Ya. Iya, mangga Bismillahirrahmanirrahim. boleh siapa Assalamualaikum dulu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini yang berbahagia ini tidak terasa sampai di season kelima dalam ampun Ibu. Alhamdulillah. Dan memang rencananya memang sebelumnya saya sudah menyatakan bahwa Marmin Cuco ini pertama parenting, kemudian pernikahan, kemudian kepenulisan. Nah, awalnya saya langsung kepencut gitu ketika ketemu Mamah Gaga. Jadi aura-aura kepenulisannya itu terpancar gitu. Jadi langsunglah saya toel Mamah Gaga sharing gitu, bareng-bareng belajar. Apalagi saya kan di bidang kepenulisan kalau sendiri saya masih anak bawang ya. Meskipun karya sudah ada beberapa, entah itu solo atau antologi, tapi kalau dibandingkan dengan Mamah Gaga jauh sekali, apalagi jurusannya memang bidang itu jurnalis. Nah, jadi mudah-mudahan tema kali ini mewakili kebutuhan kita, yaitu kan banyak pertanyaan, tapi kita gabungkan dengan menulis. Mudah-mudahan menulis bisa menjadi salah satu ikhtiar untuk self healing untuk kita.
itu saja mungkin pembukaan dari ya. Kesannya Mama Gaga menyapa dulu pemirsa. Terima kasih sama sahabat yang bergabung. Ya, selamat bergabung untuk teman-teman yang bergabung. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan nanti setelah berjam ya kalau di live ini memberikan manfaat dan juga inspirasi gitu. Jadi ketika setelah beres live IG untuk menulis dan mengobati apa yang menjadi kesulitan. Mudah-mudahan ya. Amin. Ya, stay tune di live IG. Iya. Ya, terima kasih Mama Gaga. Sudah Iya, berkenan terima kasih, direpotkan Teh oleh Eka. saya. Iya, sama-sama Bu. Mangga, Mami. Iya, Ibu Eva, Teh Eka, kalau suara saya oke apa gimana ya? Tadi saya dengar yang Bu Eva agak putus-putus, Teh Eka juga agak putus-putus di saya tuh. Kalau via jelas, tapi saya sama Teh Eka jadi balik lagi. Gitu ya. Tapi Iya, jelas iya, gak? Iya, sama di sini juga. Tapi ya udahlah, lanjut aja, gak apa-apa dah, masih Iya, jadi efektif mungkin gitu. mohon maaf juga sebelumnya kalau nanti saya kurang merespon atau gimana, soalnya tadi juga ada beberapa yang kurang terdengar gitu dari Ibu Eva maupun Teh Eka gitu ya. Semoga kedepannya menit-menit berikutnya lebih lancar gitu ya, amin. Oke, Ini mungkin baik. tanya sama audiens gimana kakak. Oh iya, coba Ada yang siapa? Oh, ada teman saya. Gimana teman-teman? Oh ya, terima kasih juga. Saya juga belum ucapkan terima kasih. Terima kasih udah pada gabung malam mingguan bareng di sini gitu ya. Semoga bermanfaat, saling kita belajar bersama gitu ya malam minggu ini. Gimana suaranya? Apakah udah oke, teman-teman? Boleh disampaikan aja langsung di kolom komentar begitu ya. Dan juga mengingatkan acara live IG season 5 ini nanti akan ada door prize. Door prize untuk satu penanya terbaik gitu ya. Jadi nanti kita ngobrol bareng aja gitu ya, diskusi bareng, tanya jawab gitu. Nanti nanti akan dipilih salah satu yang terbaik gitu ya. Nanti akan mendapatkan salah satu buku dari Bu Eva yang terbaru, yang buku tadi trilogi Berdamai dengan Hidup begitu. Nanti boleh milih di salah satu dari 3 judul yang kayak Bu Eva begitu ya. Jadi simak terus beri pertanyaan kepada narasumber kece hari ini gitu ya. Oke, baik. Belajar. Belajar bareng ya Bu Eva ya. Siap. Gimana suaranya? Oke. Teman-teman yang udah bergabung. Iya, Tete. Makasih. Mama. Oke, Mama Gaga ya. Jadi anak Tete namanya Gaga gitu, Teh. Gagah. Oh, Gaga. Namanya Gaga. Oh iya, Masya Allah. Temannya Alvin ya. Aku manggil anak Eva tuh Alvin. Dari dulu Alvin. Kangen. Semoga pada sehat ya, Bu Eva. Amin. Teh Eka, anak-anak. Siap. Oke, kita langsung lanjut aja gitu ya. Baik, kita balik lagi ke judulnya menulis untuk self-healing gitu ya. Nah, mungkin ada yang belum tahu self-healing itu apa sih gitu, Bu. Bu Eva, Mangga, atau Teh Eka, boleh siapa dulu? Mangga boleh? Mah Gagah? Mangga. Iya, boleh. Self-healing gitu ya. Memang dewasa ini banyak sekali bertebaran gitu ya. Padahal karena memang itu sangat dibutuhkan. Self healing adalah awal. Self healing ketika misalnya manusia itu kalau buku yang saya tulis kemarin trilogi, manusia itu tidak lebih dari
tiga masalah. Gitu. Yang ada yang berdamai dengan masalah, berdamai dengan masa lalu, kemudian berdamai dengan kehilangan. Hal itu ada orang yang menyikapi dengan fine-fine saja, bisa move on, bisa mudahnya berdamai. Tapi untuk kebanyakan orang itu sangat sulit sekali berdamai dengan hal-hal yang berdamai dengan masalah, kegalauan, takut, down dan lain sebagainya. Nah, atau tidak mau biar hidup kita lebih berkualitas, biar hidup kita lebih bahagia, maka kita harus melakukan self healing. Self healing adalah pertumbuhan secara mandiri. Ya. Jadi self healing ini adalah awal dan akhir. Misalnya nih, Mami Fia sedang galau. Rata-rata kan kita tidak langsung membutuhkan orang lain sama rata-rata kita berusaha menyembuhkan diri terlebih dahulu. Masalahnya apa? Kita terus sulit, kronologinya seperti apa? Kita mencoba untuk merelate diri, kita coba untuk menenangkan diri, dan cara-cara katarsis yang biasa kita lakukan. Jika kita merasa sudah tidak sanggup, kita mendatangi profesional. Nah, ketika kita sudah mendatangi profesional, self healing adalah penentu, pamungkas. Jadi misalnya kita datang ke profesional melakukan konseling atau apapun, tetap adalah pamungkan diri kita, menyembuhkan diri kita. Jadi saya katakan bahwa self healing adalah awal dan akhir. Jadi kita penentu. Nah, gitu dah. Saya mau tanya dulu nih sama Mami Fia, apa yang dilakukan self healing yang dilakukan oleh Mami Fia? Apa yang dilakukan, Ibu, maaf putus-putus. Apa yang dilakukan? Ketika sedang galau, sedang down, sedang ada masalah, biasanya self healingnya. Biasanya melakukan apa self healingnya? Iya. Sekarang sih aku lebih mencoba untuk rilis dulu emosi gitu ya, Bu ya. Rilis emosi aku, misalkan aku lagi kecewa, ya mungkin yang tadi Ibu sampaikan juga, katarsis juga iya, tapi memang sekarang saya lagi ya rilis emosi dulu gitu. Misalnya saya sedih gitu ya, ada masalah, saya nangis dulu, keluarkan dulu gitu ya. Jadi itu kan memang harus dikeluarkan gitu ya, jangan sampai bertumpuk gitu, nanti kan ke alam bawah sadar, begitu nanti keluarnya tiba-tiba ya jadi bom waktu begitu ya, Bu ya. Nah, jadi yang pertama sih saya itu sih gitu. Pertama ya dengan berdoa juga mungkin gitu ya, curhat aja gitu ke Allah kayak ke temen aja gitu. Jadi kadang ngomongnya tuh ya curhat aja gitu sambil ya misalkan bercucuran air mata atau begitu gitu. Dan selanjutnya katarsisnya gitu ya, melakukan apa yang saya sukai gitu, apa yang saya senangi, misalkan mendengarkan musik begitu. Makan bakso gitu ya, Bu ya. Makan bakso. Betul. Gitu. Makan bakso, dengerin musik, jalan pakai motor, jalan kaki gitu dan sebagainya sih begitu. Nah, jadi pada dasarnya ternyata kebanyakan orang seperti masing-masing gitu ya. Kita bisa mendeteksi nih kita masalah kita itu ringan, sedang atau berat. Nah, ini coba mengupas ke perspektif lain bahwa ada salah satu itu sih mungkin dari saya ya tentang menulis self healing. Mangga dari Teh Eka, mangga. Ya, tadi Teh itu nanya self healing ya. Menurut pandangan saya nih, kalau self healing itu proses pengobatan ya, yang terjadi di masa lalu ataupun di masa depan. Dan memang proses penyembuhannya juga bisa cepat, lambat, tergantung dari kita sendiri gitu. Apakah kita ingin memperlambat atau mempercepat penyembuhan itu? Dan banyak sekali sebenarnya ya di dalam diri kita. Ya macam-macam tadi Rofi bilang kan, nangis, rilis emosi, jalan-jalan. Mulai dari saya pribadi gitu ya, sekarang dubbing gitu ya, voice over, kadang yang kita bisa
melepaskan sedikit penat gitu. Itu yang ada di dalam. Jadi bisa menyembuh sedikit gitu ya, meskipun gitu ya menyembuhkan. Jadi bisa yang memang menjadi salah satunya seperti yang bilang ya dengan cara menulis. Betul. Nah, saya ingin menanggapi gitu ya Bu ya, boleh sebentar dengan menulis tadi juga mungkin yang tadi TIK bilang betul banget sih. Maksudnya saya pribadi dengan menulis, ya betul salah satu bentuk rilis emosi juga gitu ya, atau katarsis juga gitu, bisa dibilang seperti itu. Dan kadang kalau saya pribadi beberapa dalam waktu dekat ini kan begitu ya, menulis puisi itu gitu. Dan ya ketika lagi sedih, senang, tuangkan di menulis itu gitu. Terus lucu aja pas ketika baca lagi, kadang ya teh Bu Eva, saya tuh jadi gak nyadar gitu, wah ini tulisan saya gitu. Jadi suka jadi gak nyadar aja tuh jadinya. Tapi kan memang saya catat gitu waktunya, kapan, tanggal berapa kayak gitunya gitu. Dan saya jadi ingat aja, oh waktu itu saya sedang dalam kondisi suasana hati yang seperti apa-apa gitu. Jadi memang jadi ya dan memang apa ya, jadi karya yang jujur gitu ya, menulis tuh ya gitu ya, Teh Eva sama Teh Eka sama Bu Eva gitu. Jadi memang ternyata kita bisa jadi lebih mengenal diri kita juga begitu dengan menulis gitu ya, dari kata-kata yang kita tuangkan, kita tuliskan begitu. Baik. Ya betul. Oke. Terima kasih, ada Ai, Bu Eva, ada Teh Dian. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gak apa-apa Teteh baru. Ini Teteh Dian ini setia banget deh kalau dari awal ya Bu ya, ada terus Teh Dian. Iya, Masya Allah. Gak apa-apa Teteh, nggak telat, nggak kakantun. Henteu acan kakantun. Nembe hiji pertanyaan. Iya, baik. Itu self healing begitu ya. Lalu selanjutnya nih. Nah, tadi juga udah dibahas gitu ya sedikit. Nah, gimana sih caranya menjadikan menulis ini sebagai bentuk self healing gitu, sebagai salah satu bentuk self healing gitu. Tadi mungkin udah TEK sedikit sampaikan juga pengalaman TEK juga dengan menulis, dengan dubbing gitu ya. Kalau tadi saya nggak salah dengar, itu jadi lumayan menghilangkan penat TEK begitu ya, jadi self healing TEK begitu. Baik, nah sekarang ya bagaimana menjadikan menulis itu sebagai self healing gitu, atau penyembuhan diri, misalnya ketika sedang galau, sedang ada masalah, nah gitu. Mangga, boleh dijawab siapa dulu? Ayo, betul kertas gunting. Sama saya dulu. Mangga, siapa dulu? Boleh. Gini, mungkin kita pernah sering mungkin tiap hari kita berbicara terhadap diri sendiri ya. Misalnya ketika kita sedang galau, kita sedang ada masalah, ataupun ketika tidak ada masalah pun kita seringkali ngomong sendiri ya. Dan itu menurut sehat. Dan mengapa itu sangat sehat untuk diri kita? Bagaimana caranya biar kita biar kita tidak hanya self-love, kita menggunakan cara lain, hal yang ada di dalam pikiran kita, gagasan kita, ide-ide kita yang terlintas, kita tuliskan saja dulu. Kita tuliskan saja dulu apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan dalam bentuk tulisan. Ada sebuah quotes yang sangat terkenal sekali, bunyi, menulislah seperti orang mabuk dan mengedit seperti orang sadar. Nah, itu memang kalau apa ya kasar gitu ya, itu namanya juga kiasan, perumpamaan gitu. Kalau mabuk jelas marah.
BPA itu contoh saja, kalau mabuk jelas haram. Tapi intinya ketika menulis terus aja, jangan pikirin dulu ngedit, ditipu, salah ngetik. Ini kok bahasanya kayak gini, nulis aja dulu. Ya, tulis. Apapun genre tulisan kita, silahkan tuliskan saja dulu. Setelah itu barulah, misalnya kita targetnya ketika sekali duduk 4 lembar, 4 halaman, 1 halaman, terserah bagaimana kemampuan. Baru diedit. Nah, kalau edit, kita harus seperti orang sadar. Kita harus seperti jadi editor gitu. Kita harus telik gitu ya, harus pada kritis, ini salah dan lain sebagainya. Kita posisikan diri kita sebagai pembaca, nyaman tulisan kita. Nah, itu mungkin bagaimana caranya ternyata menulis bisa menjadi feeling. Ya, kalau memang yang belum terbiasa stres ya. Nulis teh asa ada target, asa ada gitu. Tapi kalau udah biasa, itu biasanya menjadi candu. Gak nulis sehari, gak enak. Gitu. Itu mungkin Mami Via. Mantap, keren banget sih Bu itu quotes-nya. Menulislah seperti orang mabuk dan mengeditlah seperti orang sadar gitu. Kalau boleh saya menanggapi, iya, kalau boleh saya menanggapi sedikit, betul sih. Jadi memang tulis aja gitu ya Bu ya, tanpa. Jadi memang itu mungkin ketika proses awalnya itu yang bentuk dari self healingnya gitu ya Bu, karena itu kan merilis emosi gitu, pikiran kita, kata-kata kita gitu. Jadi memang no sensor lah gitu ya Bu ya, kalau istilahnya sekarang. Tulis aja gitu semuanya, nanti ketika misalkan mau diseriuskan lagi gitu ya menjadi karya, nah editlah dengan seperti orang sadar gitu ya, benar-benar harus seperti tadi Bu Eva bilang, harus telik gitu, harus teliti begitu. Mantap Teh Eva. Mangga boleh Teh Eka. Ya, menulis untuk ini sebenarnya banyak ya jenis-jenis yang dibutuhkan dalam proses penyembuhan. Dalam tadi aku bilang suka menulis, menggunakan meditasi. Nah, ada yang senang menulis lagu, bisa juga tuh. Kan sekarang banyak tuh ya beredar lagu-lagu. Galau itu biasanya berawal dari lagu kan. Kalau misalnya ada yang senang menulis juga tuh dia merilis gitu ya emosinya lewat pantun gitu kan. Kalau misalnya ada yang menulis ya bisa juga. Sebenarnya itu bisa cara kita menulis seperti kemelut gitu ya di dalam diri. Misalnya dia suka nulis esai, tulis aja esai itu. Jangan membatasi, misalnya ada saya mah salah gitu ya, hanya menulis diary saja gitu. Itu. Tapi memang untuk yang merilis masalah gitu, paling mudah lewat buku diary gitu. Betul. Itu dari kecil gitu ya, mulai dari menikah juga sampai sekarang masih menulis diary, meskipun nggak terlalu sering gitu ya, karena kan ada. Tapi bisa ya ketika lagi kesel apa bisa ditulis di diary, macam bisa dirilis. Kadang juga kalau misalnya lagi ada ide, ada masalah apa, dibikin cerita gitu. Nah, sebenarnya tokohnya tuh diri saya sendiri. Gitu ya, kita rekayasa aja, ditambah-tambah dari pernah kita dengar, kita baca gitu. Jadi beda. Terus kita juga pikirkan nih, kira-kira masalah ini gitu. Jadi sebenarnya dengan kita menemukan antara otak kiri dan analitik ya, betul ya. Ya, kanan itu kan imajinasi. Dan menulis itu bisa menyinkronkan otak kiri kita, jadi lebih apa ya? Mengatur strategi untuk menyelesaikan masalah.
Baik, Iya, sangat mantap setuju sekali. Teh Eka ya, Masya Allah. Kata Teh Dian, Teh Eka suaranya agak, iya ini semoga Teh Dian kedepannya semakin baik lagi ya. Semoga nanti lebih jelas lagi suaranya. Iya. Oke, makasih Teh Dian ininya Karena bertiga tanggapannya. mungkin ya ada pengaruh. Sepertinya Bertiga gitu ya Bu ya. Kayaknya mungkin ya. Ini baru pertama kali juga ya Bu ya. Iya, Bertiga ya. Gak apa-apa jadi pengalaman ya. apa ya? Semoga sedikit banyaknya yang nonton dapat mengambil gitu ya ininya. Oke, baik. Ngambil. Mm-mm. Terima kasih sekali lagi kepada yang udah gabung. Boleh mau langsung bertanya dimulai dari sekarang sambil berjalan live IG ini sambil bertanya. Boleh banget. Nanti akan ada door prize salah satu buku dari buku Bu Eva yang trilogi Berdamai dengan Hidup begitu ya. Oke, baik. Tadi menarik sekali jawaban kedua narasumber. Gambar tiga bertiga. Gimana Bu Eva? Gambar ini komen-komennya. Oh iya. Suara double. Iya, ke saya juga double ini teh. Suara double. Oh ini Teh Ambar Jamilah. Iya. Gambar juga Ke tidak saya juga double. Iya ya. Tapi Bu Eva hebat bisa dengar double dari tadi Bu, dari awal Bu. Iya, dari awal ngomong aja terus. Balik lagi sendiri. Semoga Gak nanti apa-apa lah. kalau kayak gini pas di save sesuai dengan pas live ya gitu ya. Ya udah gak apa-apa lah. Mudah-mudahan setidaknya masih bisa mengambil inti tidak jelas. Iya. Siap. Oke, jadi ya begitu ya. Menulis menjadi self healing tuh yang tadi juga Teh Eka sampaikan menulis itu menyambungkan otak kiri otak kanan gitu ya kalau saya tidak salah dengar tadi. Betul banget sih itu, sangat setuju Betul. sekali. Gitu. Baik. Nah, selanjutnya sekarang pertanyaan berikutnya. Pengalaman mulai menulis dari titik nol hingga menulis menjadi sebuah candu gitu ya. Tadi Bu Eva udah menyebutkan gitu ya. Jadi memang Bu Eva apa Teh Eka ya? Bu Eva ya tadi ya. Ayo. Jadi memang ini gimana nih moderatornya? Ya jadi betul banget sih, setuju. Jadi candu gitu ya, karena mungkin ya itu kembali juga ke bisa karena terbiasa begitu ya. Jadi ketika sesuatu hal dibiasakan lalu itu sehari aja gitu kita nggak melakukan itu atau beberapa hari itu akan seperti ada yang kehilangan begitu ya. Jadi memang harus konsisten gitu walaupun sedikit demi sedikit begitu ya. Nah, pengalaman mulai menulis ya coba. Kalau boleh saya ini sampaikan Bu Eva, saya sedikit banyaknya cukup tahu begitu ya. Kalau Eva kan sahabat saya udah kenal cukup lama gitu ya. Kita hampir 10 tahun ya Bu Eva ya. Iya, 10 Kenal tahun. tuh. Ya, Masya Allah. Nggak kerasa 10 tahun. Iya, jadi memang sahabat saya ini yang sekelas itu ada Eva, ada Anis gitu yang sudah mengeluarkan buku itu ya udah karya berupa buku gitu. Kalau saya mah karyanya masih apa ya, skripsi aja kayaknya ya. Karya penulisannya skripsi. Iya, jadi memang menulis menjadi sebuah candu itu dibangun oleh Eva sih kalau saya boleh sampaikan, sepertinya memang udah cukup lama gitu dari Eva SMA kayaknya kalau saya nggak salah dulu Eva juga udah suka menulis gitu. Zaman kuliah juga Eva mengikuti berbagai mungkin seminar gitu ya atau pelatihan begitu tentang kepenulisan begitu. Dan ya proses tidak mengkhianati hasil gitu atau ya hasil tidak mengkhianati proses begitu ya. Sekarang Masya Allah Eva sudah karyanya ada 6 buku gitu ya kalau nggak salah 6 buku ini dan itu memang
bahasa Sundanya mah dikeuyeuh gitu ya Bu Eva ya, Teh Eka ya, dikeuyeuh, dikeuyeuh aja gitu, ditekuni sedikit demi sedikit dan sekarang kayaknya Eva udah candu banget kayaknya sama menulis ya, Bu Eva ya. Sehari gak nulis pernah nggak Bu Eva? Ya pernah kalau kalau gak di rumah. Kalau lagi hektik Kalau banget gak, gitu ya. kalau lagi hektik. Mungkin Iya, kalau iya. ini pengalaman saya penasaran mau dengar dari Mamah Gagah itu deh. Mamah Coba, Gagah Mangga Teh pengalaman dari Eka. nol, gitu. Apalagi jurusannya jurnal gitu ya. Iya, Dan betul. pengalaman itu rasanya ada buku aja ya, buku, artikel gitu ya. Kayak kok Hmm. kayak sangat lebih luas sekali gitu kemana-mana. Setuju, setuju. Mangga Teh Eka. Ya kalau misalnya pengalaman itu pertama kali mencoba menulis itu waktu SD, sebenarnya SD kelas 4. Oh, Itu memang memang gabut gitu ya. Dan itu kuli juga gitu sama teman. Ya teman gitu ya. Dan ya akhirnya mainnya karena memang dulu itu senang dari Disney, dari princess gitu. Jadi biasa aja gitu ya, berarti kalau jadi kehidupan bahagia digambar. Bukan cerpen sih, kalau di rumah kayak flash fiction ini gitu ya. Memang diharapkan gitu ya. Hal yang memang enggak nyata gitu ya, bisa menjadi apa ya, kayak kemudian lanjut ke SMP, ya, dari nulis juga karena kan zaman dulu enggak ya, masih jarang lah gitu ya. Jadi nulis di buku tulis, terus bisa teman-teman tuh pada pinjem gitu ya dari gitu ya, dari kelas ini tuh muter semuanya di buku. Jadi balik-balik tuh saya tuh udah cek gitu ya sih. Kemudian juga teman-teman nggak tahu kenapa kalau ketemu bikin dong novelnya apa gitu ya. Emang zaman dulu kan memang novel-novel romance gitu kan ya, romance. Nah lanjut aja dari SMA mulai serius gitu, karena memang kira untuk SMA masuk DKM itu banyak banget mewarnai apa ya, pemikiran untuk menulis gitu. Di sana topik masih di fiksi sih. Mulai juga nulis cerpen-cerpen. Memang kalau novel agak di stop, lanjut ke kuliah. Sekarang tuh lebih banyak nulis, terus berita juga kan ya. Jadi agak jarang tuh kalau waktu kuliah tuh masih bisa nulisnya lebih ke berita sebenarnya. Ya, terus udah kembali lagi tuh ke ini ya, fiksi gitu ya. Dia novel gitu ya, yang jadi senangnya ke kayak kemudian nikah, cerpen lagi, punya anak baru nulis. Jadi enak gitu ya nulis cerita, karena kan kalau cerita anak itu pasarnya jelas ya. Jadi setiap anak dikasihnya buku gitu daripada gitu. Udah kalau misalnya remaja usianya nggak dewasa tuh kan lebih senang tuh kayak perempuan banyaknya remaja. Begitu mungkin ya Alfi, jadi perjalanan juga kembali lagi tuh nulis lagi. Tapi kalau misalnya dibandingin
sangat fiksi sih sebenarnya. Fiksi. Kenapa ya? Iya. Mungkin lebih bebas, bisa apa ya? Alurnya bisa Iya. Siap, Itu Masya Allah mantap Teh sekali Eka. Masya Allah, pengalamannya. keren. Kalau saya mah dulu ya. Kalau saya mah diawalinya dari SMP. Awalnya saya puisi gitu ya pas SMP. Tapi mulai ditekuninya mah setelah lulus kuliah. Awalnya mah saya bikin blog, ya saya share Alfia ke sahabat-sahabat, bikin blog, tulis di blog, gitu ya. Kemudian status biasanya cuma share quotes gitu dari orang lain. Sekarang mulai dipanjangin gitu. Awalnya saya dipanjangin statusnya gitu ya. Gak apa-apa tulisin orderan jualan, mas pokoknya menulis status atau apapun itu malah bisa ilmunya gitu ya, biar quotes gitu ya juga bisa masuk, pokoknya menulis mengeluarkan kata ide itu bisa salah satu bisa masuk ya. Nah setelah status agak dipanjangin ke blog, barulah saya mikir dari blog gimana tulisan yang di blog, artikel banyak gitu ya, bagaimana kalau saya dimasukkan ke dalam blog. Jadi kalau kebanyakan orang antologi dulu baru blog, saya masuk baliknya solo dulu, nulis yang sendiri dulu, yang parenting booster, barulah saya tulis antologi. Jadi saya parenting booster dulu yang solo, karena saya mengetahui bahwa terbit solo itu tidaklah mudah, tidaklah cepat, apalagi kita ingin tembus mayor gitu ya. Nanti kalau caranya nanti tanyanya Mamah Gagah gitu ya, karena saya memang sama masih berproses untuk itu gitu ya. Nah, saya nulis antologi itu maksudnya adalah untuk menambah relasi teman menulis, kemudian belajar dari mentor-mentor yang tentunya lebih berpengalaman dari saya. Saya merasa masih anak bawang gitu ya, sudah solo, tapi saya merasa butuh terus cari booster dalam bidang kepenulisan. Nah itu kalau saya mah jadi step by step, awalnya dari blog, barulah ke buku solo, ke juga terbukti meskipun saya menulis solo. Sekarang pun ada tiga naskah solo yang mejeng gitu ya, di Gramedia gitu ya, mejeng, dan itu apa ya, prosesnya saya pun mengakui gitu ya, dengar pengalaman dari sudah tembus mayor itu yang di Arab Amis ya, yang Arab kalau udah masukin ke sana jangan di Arab terbit ya, anggap saja kita tulis selesai gitu ya, diingat-ingat nanti juga ada. Kalau kita nggak sabar, kita akan banyak kecewa dan biasanya berhenti menulis. Ada semangat. Tapi kalau misalnya kita niatnya pokoknya menulis, karena rumus itu ada 3, menulis dan menulis. Itu jadi jangan banyak pikiran nulis. Namanya jangan mikir nanti gimana dan lain sebagainya. Jadi naskah saya pun yang 3 di Gramedia saya santuy gitu ya, biarin aja. Kalaupun izinnya terbit bisa saja yang baru saya upload pertama terbit. Allahu a'lam. Prosesnya itu panjang dari bulan nol, kan ya pertanyaannya dari nol hingga sekarang itu prosesnya panjang. Mungkin teman-teman yang ingin memulai, gak apa-apa mulai kerja dulu, bisa dulu mau dari apa dulu. Intinya mencurahkan suatu hal yang ada di pikiran itu tentunya yang positif. Itu dan sabarnya harus banyak. Gitu, jangan terburu-buru. Itu mungkin aku Masya Allah, siap, mantap sekali proses menulis dari narasumber kita malam ini, begitu ya Teh Eka yang dari SD begitu ya memulainya, terus juga Eva gitu dari SMP. Wah, Masya Allah deh. Jadi memang kalau misalkan berkaitan tadi dengan pokoknya kita nulis dulu aja gitu ya Bu ya, nulis gitu. Kalau misalkan urusan diterbitkan, penerbit kayak gitu,
jangan terlalu banyak berharap gitu ya Bu ya, nanti takutnya kecewa, jadi berhenti menulis, jadi itu mah bonus aja gitu ya Bu ya. Iya, betul. Jadi bonus, jadi manfaatnya sih yaitu yang utama tadi kan self healing tadi gitu ya, Tuh. mencurahkan emosi-emosi kita, ide-ide kita gitu. Jadi memang yang utamanya mungkin itu dulu gitu ya, yang utamanya menulis itu untuk diri kita gitu, untuk kebahagiaan kita gitu. Betul. Baik, nah tadi juga udah dibahas kalau TEK gitu ya, lebih fokusnya ke sekarang berarti ke fiksi gitu ya, bukan fokus dan lebih senangnya gitu ya tadi TEK bilang kalau nggak salah. Nah, lalu bagaimana nih untuk belajar membedakan tentang apa tulisan fiksi atau non fiksi begitu ya? Mungkin sebagian udah pada tahu gitu ya fiksi atau non fiksi. Dulu kan bahasa Indonesia dipelajari juga gitu ya. Gitu. Soalnya ini Mami Via banyak pertanyaan tentang ini. Ketika saya masuk grup menulis, masih banyak yang nanya tentang apa sih fiksi atau non-fiksi. Kalau fiksi kayaknya itu mah, kalau fiksinya Mamah Gagah, kalau saya lebih banyak non-fiksi. Saya mah kurang di fiksi mah kurang. Ya kan nulis harus bahagia, ya harus senang. Saya mah kurang, belum tertarik di di fiksi. Saya mah lebih non-fiksi gitu. Non-fiksi mah pokoknya intinya real gitu, real faktual, fakta itu non fiksi. Silakan kalau fiksi mau tegas ya. Ya, sebenarnya kalau tulis itu tulisan yang direkayasa sebenarnya, dan sebenarnya di dalam kehidupan ini kan bisa kita rekayasa gitu. Ketika kita misalnya punya masa lalu gitu ya, yang kita anggap tidak nyata, kita tahu menjadi sesuatu yang nyata yang kita. Dan memang kalau tulisan itu banyak, mulai dari cerpen tadi ya, ada novel, ada roman, gitu. Kemudian ada punya jadi sebenarnya fiksi dan non fiksi itu memang tergantung. Ada yang memang senang di fiksi, ada yang dan memang kedua-duanya juga. Dan ada satu hal gitu ya yang tidak boleh, meskipun memang misalnya ingin menulis fiksi misalnya, tapi itu riset gitu. Tapi itu yang namanya cerita itu kan kayak misalnya saya gitu tentang yang novel itu ya, novel judulnya Terjebak di Markas Rahasia. Settingnya itu di Ranca Ekek ya, kebetulan juga saya sangat itu cerita tentang anak di Ranca Ekek pas masa penjajahan Jepang tahun 1914. Saya mau gitu ya, apa yang terjadi di Ranca Ekek ketika tahun 1914. Baca juga ya, riset juga, baca gitu. Dan memang perlu juga gitu ya, supaya apa gitu, itu tidak ketinggalan semangat, ada nilainya, informasinya gitu yang betul. Selain unsur hiburan gitu ya, novel gitu ya, itu kan sebenarnya kan untuk rekreasi ya sebenarnya ya, kayak hiburan, tapi jangan sampai gitu ya hanya sebatas hiburan saja gitu ya. Hikmahnya harus jaga gitu ya, dari Allah. Itu paling Teh Alfi. Iya Teh. Itu katanya nih. Bu Eva bisa dengan TEK dengan jelas ya?
mantul Bisa. mantul jelas. Sama Ke aku tapi tuh, hmm, iya, siap Teh Kak. Itu aku penasaran banget sih yang terjebak di Makassar itu. Aku nanti mau baca ya Teh ya. nantikan. Mm-mm. Coming soon. Iya. Kayaknya seru banget gitu dari judulnya aja udah wah gitu. Oke, siap. Bu Eva itu bisa sejam lebih. Bisa sih, tapi duluin dulu yang bertanya apa. Ada pertanyaan Mm-mm. tadi. Ada pertanyaan? Ada yang nanya itu gak apa-apa jawab dulu baru lanjut ke pertanyaan yang di list. Iya. Belum ada lagi. Tadi teh baru teh Dian aja kan udah ditanggapin Ibu ya? Ada yang bertanya satu orang nih. Kok aku Nih, ini nggak Mbak coba punten Ambar Ibu. Jamila. Oh, aku belum ini. Coba boleh sama Ibu, Bu. Maaf. Oke. Gak apa-apa satu. Kalau saya coba healing tulisan, kok malah kadang emosi saya. Apa ada yang salah dengan cara mendengar? Oke, ini saya pernah mendengar dari Mas Ahmad di Pak Irfan, beliau adalah bestseller. Dia mengatakan justru ini bagus dulu. Jadi ketika kita membuncah gitu ya, asal jangan sampai kayak bereaksi gitu, ngamuk gitu, asal jangan sampai seperti itu. Tapi tidak mengapa gitu ya, kita menulis emosi, kita tuliskan saja. Tapi tentunya lambat kelamaan rileks, mulai perlahan-lahan tenangkan. Kemudian rasakan kembali yang tadi sampai tuliskan gitu apa yang dirasakan oleh kita. Jadi, kalau kita sambil emosi nulisnya kita rusak. Jadi kan ya, bagus itu adalah bagus seperti kita menjiwai, tapi itu kalau misalnya emosinya sampai berlebihan, lebih baik kita terlebih dahulu. Apakah ada yang salah dengan cara menulisnya? Ini justru rata-rata para penulis bestseller itu yang fiksi atau non fiksi itu dari proyeksi diri, pengalaman diri gitu ya, meskipun ada pengalaman diri, pengalaman keluarga kita, kita observasi dan lain-lain. Tapi ini sudah lengkap sama sukses. Berarti kita menjiwai, kita rasakan tinggal bagaimana cara kita tulisan. Kalau dari saya, mangga dari. Iya. Dulu ya Teh ya. Dulu pernah menulis diary gitu ya, emosi sampai air mata tuh menetes di atas kertas dan itu sampai biar gitu ya. Yang nggak apa sebenarnya itu bisa menjadi kenangan suatu saat baca kita bisa tertawa gitu ya. Jadi memang seperti yang tadi Teva kan aja dulu emosi yang ada, dan akhirnya menang sendiri betul. Pas awal-awal benar-benar emosi itu ya ditulis dalam kondisi berderai air mata. Kemudian pas capek sendiri gitu dan menulis itu masih akhirnya tuh gak tau kenapa gitu ya ada gitu dalam penulisan tuh, oh iya ya saya tuh seperti ini sama saya ini saya harus melakukan hal ini gitu ya. Jadi saya jadi saya sendiri apa yang harus gitu. Jadi memang menulis itu bisa memberitahu diri kita sendiri apa yang jadi kalau misalnya menulis apa nggak masalah, asal jangan dipublish aja. Karena kan kalau misalnya diary gitu ya bisa kena undang-undang ITE yang
betul betul. Jadi yang penting kita ya untuk sendiri ya tulis promosi. Kalau misalnya nanti ada orang gitu kan ya, ada bentukannya dalam menulisnya, teknisnya juga kita perhatikan. Kita aja teh nggak apa-apa. Kalau untuk konteks sendiri ya. Siap, Teteh. Terima kasih. Masya Allah sekali ya. Manfaat menulis tuh benar-benar ini sih ya, luar biasa ya. Ayo kita nulis. Teman-teman yang belum mulai, ayo kita mulai hari ini. Buat Setelah self live healing IG ya, ini. self talk gitu ya, mulai bentuk tulisan. Betul, setuju Bu Eva. Nah, tadi juga udah dibahas gitu ya kalau TEK sukanya fiksi gitu. Nah, sampai TEK menemukan kesukaannya di fiksi gitu ya. Itu kan ada prosesnya begitu ya. TEK juga udah sempat mencoba dulu non-fiksi begitu. Tapi balik laginya ke hatinya gitu, kesenangannya ke yang fiksi gitu. Begitu juga dengan Eva tadi bilang Eva belum gitu kalau ke fiksi gitu ya. Jadi masih memang di non-fiksi. Nah, gitu. Nah, itu gimana supaya kita mengetahui gitu sebenarnya diri kita itu cocoknya atau expertnya gitu ya di yang mana gitu, di fiksi atau non fiksi gitu. Nah, itu gimana tuh? Mangga boleh ditanggapi. Kalau dari saya masih biasanya tahu sendiri. Tahu sendiri gitu, mengenal. Ya, saya misalnya kurang suka berimajinasi, membayangkan itu. Saya mungkin depannya mungkin karena saya fokusnya di non-fiksi terlebih dahulu. Kalau depannya saya ingin mencoba, ya saya pun bisa. Tapi untuk saat ini memang sayanya merasa diri saya non-fiksi terlebih dahulu. Saya belum coba di fiksi dalam bentuk apapun gitu ya, dulu ya puisi ya. Tuh. Itu sih kalau dari saya Mami. Siap. Kalau Teh Eka gimana Teh? Cari kenyamanan gitu ya. Mungkin paling ada aja semuanya Teh. Ketika kita sudah mencoba, nanti kan kita bisa mendapatkan yang kita dapatkan. Nanti kita juga bisa dengan hati senangnya kemana. Nanti kita sendiri yang akan mengikuti gitu ke depannya. Setuju. Ikutin aja semuanya. Coba aja semuanya, mulai dari nulis berita, artikel nyoba gitu ya. Cuman memang belum ya. Jadi masih apa ya? Karena tuntutan pekerjaan. Sekarang juga lebih ke pekerjaan yang untuk. Tapi kalau untuk hobi ya, kenangan ya senangnya. Coba aja semuanya. Tahu kita nyaman dan enjoy. Setuju banget sih ya. Jadi memang dicoba dulu aja gitu ya. Kalau kita nggak coba beberapa jenis tentang tulisan tadi ya, kita nggak tahu juga gitu. Belum tahu gitu di mana kita cocoknya iya gitu. Dan ini juga jadi salah satu manfaat kita ya untuk dari sini aja dari kita tuh cocoknya di fiksi atau non fiksi itu kan salah satu bentuk juga kita mengetahui diri kita itu di mana gitu kelebihannya atau kekurangannya gitu. Jadi luar biasa banget sih manfaat menulis ini gitu. Tapi memang sih iya setuju dan kalau saya pribadi sih yang pasti saya kayaknya nggak non fiksi Bu Eva. Saya fiksi banget. Jadi memang sukanya begitu-begitu. Cervenik, novelis, Asma Nadia. Amin, Masya Allah. Betul ya, gitu. Nah, terus ini udah, iya. Bu Eva ada pertanyaan lagi nggak sih Bu? Kalau di aku nggak maju-maju nih. Takutnya aku kelewat lagi kayak tadi. Ada yang terakhir kayaknya, yang terakhir mah.
yang tentang penerbit mayor ini mungkin banyak yang Oh enggak, maksudnya ini apa yang penonton di sini nggak ada nggak ada. pertanyaan lagi? Oh, enggak ada ya. Ayo yang mau bertanya sebelum waktunya habis, nanti ada hadiah. Ada hadiah buku dari Eva. Wah, bukunya ini aku review gitu ya. Enggak yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Kalau yang ini saya juga belum baca karena memang masih dalam sistem PO gitu ya. Kalau yang mau beli juga ketiganya bisa juga langsung order gitu ya ke Eva, langsung bisa sampai besok gitu ya Bu Eva ya, sampai tanggal 31 Oktober gitu. Tapi memang untuk Iya. hadiah door prize malam ini hanya salah satu judul aja gitu dari ketiga buku Eva yang trilogi itu begitu. Nah, selanjutnya mungkin kita sampai di pertanyaan terakhir. Gimana yang tadi Eva udah sampaikan ya, trik tulisan masuk ke penerbit mayor ketika motivasi menulis mulai down. Nah, ada ketika motivasi menulis sedang down. Coba gimana? Ya, tadi kan saya sudah sebutkan bahwa jika kita ambisius, gak sabar, stok sabarnya, ya gitulah, misalnya bisa jadi kita mudah kecewa gitu, kita bisa berhenti menulis, kita mundur teratur gitu ya, kita down gitu, malas gitu ya, susah terbit dan lain sebagainya. Dan kebanyakan dari kita tentu ingin sampai terbus penerbit mayor. Penerbit mayor itu maksudnya adalah penerbit yang didistribusikan, buku kita itu didistribusikan di seluruh Indonesia ya, di toko buku seluruh Indonesia. Tentu itu adalah impian kebanyakan para penulis gitu ya, meskipun banyak cara gitu untuk menulis, tapi kebanyakan dari kita bermimpi untuk seperti itu. Nah, kalau saya dengar dari Mas Ahmadi Pairi, Mbak Delvina gitu ya, tahapan-tahapan penerbit mayor. Misalnya pertama nulis artikel dulu, kemudian antologi dulu, kemudian buku solo dulu, baru mayor gitu ya. Kalau sudah penerbit mayor pun, kalau kita target udah masuk penerbit mayor, ada target mayor biar besar gitu dan lain sebagainya. Tapi kalau saya masih di tahap ya, jadi saya masih di tahap penerbit yang kemarin dan sekarang yang 3 naskah itu jadi belum ada pengumuman di itu lama gitu ya, jadi kalau misalnya ditolak di satu penerbit bisa ke penerbit lain dan lain sebagainya. Intinya memang tidaklah cepat dan tidaklah mudah. Mungkin berbagi pengalaman nih dari Mama salah with Individe, ayo deh Mama. Iya. Jadi kalau misalnya pengalaman masuk mayor ya, sebenarnya untuk beruntung ya Teh ya, beruntung ikut yang anak kemarin karena sebelumnya ikut dan dia itu nanti diterbitkan gitu secara oleh karena memang salah satu ciri gitu ya, ciri khas dari penerbit mayor itu kan prosesnya tuh lama, nggak bisa instan gitu. Harus belajar aja gitu dari editor, kemudian mesin cetak itu memang membutuhkan lama. Saya juga ini masuk tahun 2020 sampai sekarang masih ada naskah yang masih nunggu antrean. Ya, saya bisa penerbit mayor itu kan yang mereka pertama itu kita harus tahu tuh penerbit kita tuju gitu ya. Kalau misalnya apa misalnya Islami kan, itu rata-rata puan media. Saya banyak Kuanta ya. Kemudian dengan karakteristik medianya. Yang kedua itu kita juga lihat pangsa pasarnya.
rata-rata tulisan kita itu yang akan mereka akan melihat dulu nih tulisan kita. Itu kan mikirnya itu naskah kita nanti kita mau beli gitu ya. Jadi itu ada fotonya atau tidak gitu. Nah yang ketiga itu dia punya siapa kita. Nah kenapa kayak misalnya penulis yang sudah ada gitu ya, kenapa mereka itu mudah minang gitu ya sebelum naskahnya ada gitu. Sudah terkenal banyak followernya penulis gitu ya, memang harus pintar-pintar yang branding gitu ya, diri gitu ya. Instagram berapa followernya kejar gitu ya, berapa ratus ribu, apalagi sudah ya sudah terverifikasi itu kayak Ria Ricis gitu ya, nyodorkan coba dong nulis tentang ini, malah Tawarin. jadi menawarkan langsung penerbit karena followernya tinggi. Jadi kita itu harus ibaratnya baik bisa mengajar dulu lah gitu ya, minimal punya kualitasnya gitu ya, yang apa ya, fokus pada tulisan kita. Karena nanti tuh ketika naskah kita masuk ya, nanya ini nanti pemasarannya gimana. Nanti kalau misalnya naskah ini terbit, Anda sebagai penulis itu akan membantu mempromosikan tulisan naskah buku ini tuh dengan cara seperti apa. Jadi nanti kita presentasi ke mereka nih, jual buku ini gitu ya. Semakin menarik gitu ya bagi penerbit, lebih berpeluang besar meminang naskah. Jadi memang cukup apa ya, butuh perjuangan supaya naskah. Cuman memang nih ya, Mas penerbit mayor itu memang bagus kritis ya, memang bagus kritis, orang banyak memuji karena tapi memang yang harus kita ingat gitu ya, jangan terus mengejar mayor sebenarnya, karena kan masih banyak jalan menuju Roma gitu. Setiap naskah itu punya jodohnya masing-masing gitu ya, baik itu lewat ibu gitu ya, lewat Vanity Publisher atau lewat platform digital gitu ya, KBM aplikasi gitu ya. Jadi setiap naskah itu pasti punya apa ya, punya pasarnya sendiri gitu. Jadi intinya mah coba aja semuanya. Nanti juga pasti akan merasakan gitu ya, yang mayor dan yang bukan. Jadi masing-masing. Masya Allah. Ya. naskah masing-masingnya gagah ya. Gimana? Jadi itu memiliki jodohnya masing-masing. Ya, betul. Naskah itu punya jodohnya. Gantung kita usahanya gitu ya. Nah, betul. Ada yang misalnya berkali-kali gitu penerbit mayor seperti ya banyak tuh yang ditolak, kemudian dikasihkan linknya ini. Tapi kalau sekarang mah teh ada ini fenomena kebanyakan motivator mau seperti mayor kalau sekarang. Coba lihat dia tuh sekarang di penerbit paling yang terakhir yang Republika itu ya. Mereka itu lebih nerbitin sendiri karena uangnya lebih gede sebenarnya kalau nerbit. Jadi followernya banyak gitu. Untung nerbitin sendiri itu lebih betul ya. Tapi kalau ngejar prestis, ya banyak saya juga kalau yang misalnya bestseller seperti Bas Ahmadi Pakitaan, Robi Afjan Saputra ya, penulis genre saya gitu ya. Yo udah jadi bestseller punya buku sendiri. ya. Jadi pokoknya yang penting
nasihatnya bermanfaat gitu, bermanfaat banyak orang. Itu Betul, mungkin betul. Mami Tia. Setuju. Iya, Masya Allah sekali. Jadi mungkin kalau yang tadi yang pertanyaan yang kita bahas terakhir tadi di sesi IG Live kita malam ini itu untuk yang mungkin jam terbangnya sudah banyak begitu ya Teh ya dan Bu Eva gitu yang memang mimpinya sudah lebih tinggi lagi begitu. Tapi untuk para pemula gitu seperti saya Ada step pokoknya by stepnya. ada step by stepnya gitu. Jadi memang menulis dulu aja gitu karena memang manfaatnya luar biasa sekali gitu untuk diri kita sendirinya aja itu udah luar biasa gitu sebagai bentuk self healing tadi begitu ya. Nanti setelah kita rasakan nyamannya, udah dapet nyamannya, insya Allah kita juga semua maksudnya yang memulai itu nanti akan seperti Bu Eva gitu nantinya, seperti TEK begitu. Jadi memang kita temukan dulu, sukai dulu nyamannya gitu ya Bu ya. Nanti lama-kelamaan itu bonus-bonusnya akan berdatangan begitu. Oke, siap udah ini Udah 7 jam. 77 1 menit. jam. Iya, Iya. kalau tidak terasa. Nggak terasa. Yang bertanya ini udah datang dari awal, di tengah atau di akhir. Terima kasih. Terima kasih. Berarti mungkin yang mendapatkan door prize tadi yang Teh Ambar gitu ya Bu Kepong ya. Ya, Mbak Ambar Jamila. Silakan deh saja saya ya. Iya, betul. Itu teman Ibu, Bu? Nggak tahu. Belum kenal ya, kenalan. Iya. DM saja. Boleh Mbak Ambar, selamat mendapatkan door prize salah satu buku trilogi dari Eva gitu ya. Mangga boleh DM langsung aja ke Eva begitu. Yang lainnya terima kasih banyak juga udah bergabung bersama kami gitu ya malam ini. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Ayo kita mulai menulis gitu ya. Closing statement Mami Tia dari Manggaga mungkin ya ada. Iya, boleh Mangga. Teh Eka. Closing statement ya? Apa ya? Menulis sekarang jangan sampai ditunda-tunda. Itu paling ya closing statementnya. Mantap. Masya Allah, setuju Teh. Mantap. Kalau dari saya tambahin. Kalau dari saya sesuai dengan tema menulis untuk self healing. Jadi mudah-mudahan ketika ada kegalauan, ada masalah dan sebagainya, masalah dengan diri sendiri atau dengan orang lain, kita bisa melakukan berbagai cara untuk self healing, ya tentu bahagia kita dan kualitas hidup kita yang lebih baik. Tapi kita bisa menggunakan satu cara dengan menulis dan itu harus konsisten. Ya, baik perlahan tapi sering gitu ya, perlahan daripada sekali duduk 5 jam nulis tapi itu sebulan sekali sudah selesai ya. Dengan menulis kita bisa menyembuhkan diri kita. Salah satu cara ya, bukan satu cara sih mengeluarkan betul. apalagi perempuan 20.000 kata pendidikan mana ke data 20.000 kata Tuhan berkata-kata kita gitu ya. Mudah-mudahan dengan cara menulis satu cara ikhtiar biar suami biar nggak pusing-pusing amat gitu ya. Setuju. Bisa menjadi pencerahan khususnya untuk diri saya. Terima kasih Mama Gaga, ya Allah sudah berkenan didapatkan di toilet tiba-tiba Teh Mama Gaga tulis ya gimana gabung gitu, saya PDKT SKSD bisa silaturahmi kita bisa amin. Terima kasih. Allah, amin wa iya. Terima kasih untuk sahabat semuanya. Terima kasih untuk Mami.
the best pokoknya ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu Amin kembali Ibu di Numi. session. Amin, siap. Baik, terima kasih ya. Saya juga ucapin terima kasih buat Bu Eva. Masya Allah, Bu Eva, malam ini betul-betul deh menjadi motivasi juga buat aku yang pemula ini gitu ya. Teh Eka juga, Masya Allah juga. Terima kasih banyak ya Teh. Semoga kita silaturahmi kita Sama-sama Teh. terus terjaga. Dan yang lain juga ini terima kasih banyak semuanya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan gitu ya dari saya terutama. Semoga nanti di IGTV-nya bisa ditonton dengan sangat baik gitu ya. Semoga suaranya jelas gitu. Amin. Oke. Baik, mungkin akan saya tutup. Sekali lagi terima kasih banyak. Alhamdulillah IG Live sesi 5 hari ini telah selesai gitu ya. Sudah sampai akhir acara. Dan juga selamat kepada, sekali lagi mengingatkan kepada Mbak Ambar. Selamat telah memenangkan door prize pada live IG malam ini. Boleh menghubungi Eva gitu ya. DM aja langsung ke Eva. Oke, baik. Terima kasih banyak semuanya. Bu Eva, Teh Eka. Assalamualaikum. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.